Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Zuman dengan NIM 210420007 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya ingin menjelaskan materi dari tugas mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan, yaitu mengenai konsep perkembangan atau pergeseran paradigma governance ke governance, yang kedua dynamic governance, yang ketiga yaitu sound governance, yang keempat collaborative governance, yang kelima yaitu open governance. Democratic governance. Pergeseran paradigma penyelenggaraan yang governance ini terjadi pergeseran paradigma antara governance ke governance. Sebagai konsekuensi dari perubahan adalah pemerintah tidak lagi memegang monopoli, di mana pada governance yaitu pemerintah sangat memegang yang namanya sistem penyelenggaraan negara. Namun dalam governance ini pemerintah tidak lagi memegang monopoli dalam penyelenggaraan negara, tetapi harus berbagi peran dengan sektor swasta ataupun masyarakat sipil, civil society. Perubahan ini juga berakibat pada pola hubungan antara pemerintah dan swasta ataupun masyarakat yang lebih sejajar ataupun secara demokratik. Oleh karena itu kita harus tahu perbandingan antara governance dan governance. Pada governance yaitu memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan publik, di mana negara, pemerintahan suatu negara ini berpegang teguh kepada yang namanya sistem negara ini, selalu dia yang menjadi satu, dan tidak ada pihak-pihak yang menyelenggarakan suatu urusannya, tetapi negara yang mengatur segala sesuatu urusan yang berbaur dengan masyarakat ataupun publik. Yang kedua yaitu adanya aktor di luar hanya dapat disertakan sejauh negara mengizinkan. Jadi adanya hubungan dari suatu masyarakat ataupun pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan luar negeri, maka otomatis tanpa harus seizin dari pemerintahan negara ini. Mau kemana cakupan suatu negaranya, maka harus dapat dari seizin dari pemerintahan ini. Sedangkan governance ini adalah persoalan-persoalan publik, urusan bersama pemerintahan, civic society, usaha sebagai dan lain-lainnya. Jadi dalam governance ini ada cakupan ataupun kesatuan dari yang namanya pemerintahan, swasta, masyarakat sipil ataupun masyarakat lainnya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu dynamic governance. Apa sih itu yang dimaksud dengan dynamic governance? Dynamic governance ini adalah sikap beradaptasi dengan instansi ataupun struktur perubahan dari suatu lingkungan untuk mengambil sebuah kebijakan. Jadi adanya sistem pemerintahan itu yang lebih tahu bagaimana mengambil kebijakan yang mempengaruhi perubahan lingkungan pada saat sekarang ini. Prinsip dynamic governance terdiri dari 3. Pikir ke depan, berpikir mendorong pemerintahan atau institusi pemerintahan untuk menilai dan meninjau kembali kebijakan dan strategi yang telah berjalan, memperbarui target ataupun tujuan. Sehingga kedua yaitu mengkaji ulang. Apa sih itu yang dimaksud dengan mengkaji ulang? Kajian ulang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah terjadi, mencakup pemanfaatan data dari pemerintahan, informasi baru, warisan masalah dari suatu tujuan. Berarti adanya permasalahan yang terjadi mengakibatkan kita belajar dari hal tersebut sehingga tidak terulangnya untuk yang kedepannya. Jadi pemerintahan itu harus tahu bagaimana sistem kegagalan yang pernah terjadi, namun bisa dilakukan keberhasilan kedepannya untuk lebih mencapai tujuan yang lebih berhasil. Yang ketiga yaitu belajar dari pengalaman negara ataupun organisasi lainnya. Pengalaman dan pemikiran orang lain dalam pengelolaan sebuah negara ataupun suatu negara pemerintahan akan didapatkan ide-ide atau pemikiran dalam melakukan inovasi-inovasi dan perbaikan kebijakan, strategi, dan program bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu collaborative governance. Dalam artiannya kelompok, aktor, ataupun fungsi. Menurut Ansel C. dan Gas A 2007 menyatakan bahwa
Collaborative governance itu mencakup kemitraan institusi pemerintahan untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif serangkaian aktivitas bersama, di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan bertanggung jawab dari sumber yang mereka capai ataupun tujuan yang mereka capai. Apa yang dimaksud dengan sound governance? Sound governance adalah menggambarkan sistem pemerintahan yang jelas. Adanya sistem pemerintahan yang jelas, demokratis, baik secara ekonomi, politik, konstitusi, organisasi, administrasi, ataupun berbagai macam lainnya, sesuai dengan etika global dalam interaksinya dengan negara bangsa lain, dan dengan bagian pemerintahan dalam cara independen yang mandiri. Pemerintahan yang jelas maksudnya yaitu pemerintahan yang tahu, yang terstruktur, yang terorganisasi, baik itu dari tingkatan yang tertinggi sampai tingkatan yang terendah, yaitu democratic governance. Apa sih itu dimaksud dengan democratic governance? Yaitu adalah sistem pemerintahan di mana lebih berpatokan terhadap demokrasi yang berkedaulatan terhadap rakyat, yang adanya kerjasama antara masyarakat ataupun pihak lainnya untuk mencapai suatu hal ataupun tujuan tertentu. Jadi adanya cakupan untuk pemerintahan dengan masyarakat itu adanya kerjasama secara bersama. Jadi dalam hal ini perumusan dalam suatu kebijakan dalam pemerintahan pun ataupun tata pemerintahan pun semakin lebih baik. Juga kita ketahui bahwa ada dua prinsip dasar dari norma demokrasi yang harus kita ketahui dalam sistem pemerintahan ini yang bersifat lebih demokrasi. Yang pertama yaitu berjalannya kontrol masyarakat dalam pembuatan atau pengevaluasi sebuah kebijakan. Yang kedua yaitu adanya kesetaraan antar proses perumusan kebijakan pada tata kelola pemerintahan. 6 yaitu Open governance. Open governance adalah sistem pemerintahan yang terbuka, di mana pemerintahan itu lebih adanya keterbukaan terhadap masyarakat. Sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam menuntaskan proses demokratisasinya serta menjadi sarana untuk mencapai perbaikan ekonomi.